Tes. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Gede, yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta staf SD 1 Kemang Gede yang saya banggakan serta saya sayangi juga. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita izin, karunia serta nikmat sehingga kita bisa berada di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan salah satu proses calon guru penggerak di Kabupaten Cirebon. Kegiatannya diseminasi terkait modul 1.4 tentang topik budaya positif. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabatnya, saudaranya, dan mudah-mudahan kita semua bisa menerima sahabatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, untuk yang pertama, biar kegiatan yang lancar, alangkah baiknya kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, yang pertama mungkin saya mengucapkan terima kasih Bapak kepada kepala sekolah yang sudah memfasilitasi serta memberikan izin serta guru-guru yang telah menyempatkan waktu untuk kegiatan ini. Serta saya juga mohon maaf, saya pribadi mohon maaf mungkin dengan adanya kegiatan ini, kegiatan belajar mengajar sedikit terganggu, tapi alhamdulillah karena kelas tinggi kegiatan pramuka mungkin hanya kelas rendah yang sedikit terganggu. Terus juga saya akui memang kegiatan seperti ini saya pribadi juga sebenarnya merasa belum terbiasa, tapi mungkin Bapak Ibu juga mudah-mudahan bersama saya juga dengan adanya kegiatan yang positif ini nanti ke depan kita jadi lebih biasa. Terus yang paling penting impact dari penambahan pengetahuan ini lagi-lagi nanti dampaknya akan terasa kepada anak. Baik Bapak Ibu, tidak panjang lebar, saya akan memulai saja tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Bapak Ibu, di konsep ini ada 5. Yang pertama ada disiplin positif, yang kedua tentang teori motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau yang biasa kita tahu itu keyakinan kelas, yang keempat posisi kontrol guru, dan yang kelima dan terakhir segitiga restitusi. Bapak Ibu perlu diketahui di modul 1.4 ini saya mempelajarinya itu secara singkat, padahal dibandingkan dengan modul-modul yang lain, modul 1.4 ini itu sangat banyak isinya. Makanya nanti di PPT ada beberapa yang saya skip karena mungkin mengingat waktu yang kita laksanakan kan sedikit. Terus mungkin Bapak Ibu karena kegiatannya secara singkat, jadi nanti ke depan saya akan perlahan menyampaikannya secara langsung saja. Jadi untuk ini hanya ringkasan-ringkasan saja. Baik, yang pertama Bapak Ibu, biar kegiatan kita lancar terus menyenangkan, santai aja ya Bapak Ibu. Jadi kita lakukan dulu kegiatan senyum selama 30 detik. Jangan lama-lama ya, 30 detik lama. Baik, mulai dari sekarang. Terus. Senyum Bu Sari, bangun aja. Pokoknya senyum. Baik. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, di sini ada kegiatan pemantik. Jadi skenarionya bisa dibayangkan jika Bapak Ibu sedang berpasangan atau mungkin berdua ya. Jadi ada salah satu pasangan itu yang menggenggam tangannya dan salah satunya mencoba membuka tangan. Nah, dari kegiatan atau skenario tersebut yang mencoba membuka tangan, dan yang mencoba menggenggam tangan itu saling berkegiatan. Jadi hasilnya jika ada salah satu, misalkan Bapak Ibu yang menggenggam tangan,
berarti Bapak Ibu berusaha untuk menggenggam tangan sekuatnya. Terus ada orang satu lagi yang berusaha membuka tangan. Jadi hasilnya jika Bapak Ibu dari yang menggenggam tangan bisa kuat atau tidak melepaskannya, berarti yang memiliki kontrol atau yang memiliki keputusan untuk membuka atau tidaknya itu diri kita sendiri. Terus jika orang yang berusaha membuka tangan berhasil membuka tangannya, berarti Bapak Ibu tidak bisa mengontrol diri sendiri. Itu juga masuk ke dalam kegiatan budaya positif. Jadi bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan permasalahan anak. Kita bisa, istilahnya ada anak yang mempunyai masalah, itu anak itu tidak bisa, maksudnya tidak bisa diselesaikan tanpa kontrol diri sendiri, atau biasa kita sebut ada faktor intristik ya, intristik. Jadi Bapak Ibu, anak itu walaupun bagaimana caranya guru ataupun orang tua memberikan saran, terus memberikan konsekuensi kepada anak itu tidak bisa sadar kecuali dia sadar akan dirinya sendiri bahwa perbuatannya itu salah. Jadi kita sebagai guru ataupun orang tua hanya bisa memberikan informasi bahwa bila anak-anak membuat kesalahan atau anak-anak melakukan sesuatu hal yang mungkin menurut kita salah, kita hanya bisa memberitahu, tapi si anak itulah yang mempunyai keputusan atau yang bisa mengambil tindakan bahwa kegiatan yang akan mereka lakukan itu salah atau benar, atau akan dilakukan atau tidak. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Bapak Ibu, mungkin saya pribadi juga selama menjadi guru, yang saya pahami bahwa anak-anak itu istilahnya hanya mengikuti apa yang menjadi instruksi seorang guru. Padahal ternyata menurut Ki Hajar Dewantara, menurut para istilahnya para yang membuat teori gitu kan, ternyata salah. Ternyata yang bisa mengontrol tubuh atau seseorang itu hanya dirinya sendiri. Istilahnya ada satu, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya. Terus ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Di sini rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi bagaimana caranya kita sebagai guru bisa memberikan saran dan murid itu bisa melakukannya. Namun saran yang kita berikan itu tidak semata-mata anak itu lakukan. Kadang anak hanya mengikuti kita karena kita galak gitu kan. Terus anak hanya mengikuti kita karena ingin mendapatkan sesuatu. Itu sebenarnya miskonsepsi teori kontrol yang mungkin agak sedikit keliru yang sekarang kita pahami. Terus makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi maksudnya itu disiplin itu anak itu bukan karena ketakutan atau mereka melakukan sesuatu hal yang menyangkut disiplin itu karena menginginkan sesuatu, tapi mereka bisa melakukan tingkah laku disiplin karena mereka sadar bahwa mereka membutuhkan itu. Terus di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Di sini ada beberapa contoh perilaku yang mungkin biasa kita lakukan atau yang belum kita lakukan. Ada kita mengubah
orang agar berpandangan sama dengan kita. Misalnya saya selalu datang istilahnya sebelum waktu yang sudah ditentukan, tapi kita ingin teman-teman kita itu bisa datang seperti kita. Itu tidak bisa Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya si teman kita yang melihat kita tanpa kita memberikan teguran atau apapun, teman-teman kita itu jadi tahu bahwa perilaku yang sedang kita lakukan itu benar, tapi kita harus memberikan contoh karena kesadaran itu hanya muncul di dalam diri sendiri. Terus nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan ini yang biasa kita lakukan tiap hari seperti disiplin gitu, terus tentang kesehatan, itu kesadaran itu yang mungkin kita sadar sendiri karena kita memiliki pengalaman atau pengetahuan. Jadi jika dibandingkan atau ke anak-anak gitu kan, anak-anak bisa tahu bahwa melakukan hal-hal yang tidak atau mungkin melanggar aturan itu karena diberikan informasinya oleh guru. Kalau kita kan istilahnya sudah dewasa, sudah berpengalaman atau sudah berpendidikan, jadi tahu. Misalkan jika menggunakan HP itu bagaimana kita menggunakan HP agar nilai-nilai yang kita gunakan itu menjadi positif. Tapi kan kalau anak-anak karena mungkin mereka belum berpengetahuan, jadi kadang suka salah menggunakannya. Contohnya misalkan mereka karena senang bermain game, terus mereka masukannya tidak karena mereka senang bermain game, mereka bermain game sampai larut malam, padahal itu tidak baik untuk kesehatan istilahnya. Mungkin karena anak-anak tidak tahu. Nah, disitulah tugas kita sebagai guru di era modern ini bisa memberikan informasi sedikit demi sedikit bahwa hal-hal yang mungkin mereka lakukan atau hal-hal yang mungkin mereka sukai itu ternyata impact-nya buruk gitu bagi tubuh atau bagi masa depan mereka. Terus kita juga bisa memberikan saran, selain memberikan informasi yang seperti itu, bisa memberikan saran bahwa ada loh misalkan game-game yang mungkin ke depan bisa membuat kamu mendapatkan pekerjaan. Itu kan tugas kita sebagai guru atau sebagai orang tua hanya mengarahkan itu, memberikan informasi bahwa ini tuh benar atau ini tuh salah. Terus Bapak Ibu, yang ketiga ada motivasi perilaku manusia. Ini adalah motivasi yang mungkin biasa kita tahu gitu ya, bahwa untuk menghindari kenyamanan atau hukuman itu seperti apa. Misalkan kalau saya menjadi pegawai gitu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, berarti kan otomatis saya sadar bahwa saya harus mengikuti aturan. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya misalkan kalau misalkan saya diberikan tugas oleh teman-teman saya selalu diberikan imbalan, berarti kan saya ke depan terhadap orang itu, jika orang itu memberikan perintah atau meminta tolong istilahnya, jadi saya selalu mengharapkan sesuatu. Jadi motivasi ini yang seharusnya kita bisa hindari itu. Terus yang ketiga ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu motivasi eksternal. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi udah. Nah, di sini ada motivasi internal terhadap disiplin positif dan juga sikap merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi mungkin yang kita pahami ini juga berkaitan dengan kurikulum merdeka. Salah satunya saya juga mungkin yang saya pahami itu bahwa kurikulum merdeka itu bebas gitu ya. Kita bisa memberikan materi ataupun apapun, yang penting anak-anak bisa menguasainya dalam bentuk apapun. Ternyata Bapak Ibu, kita sebagai guru itu selain mengarahkan juga diharapkan bisa menuntun gitu.
bisa membuka peluang-peluang anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Kita tidak bisa menggunakan metode pengajaran kita seperti dahulu dibandingkan dengan metode sekarang. Contohnya saja pada saat pandemi mungkin ya, pada saat pandemi awal-awal mungkin kita sebagai guru agak kaget gitu, agak kaget karena kenapa? Karena metode yang dipakai dalam pengajaran itu berbeda. Bagaimana caranya kita sebagai guru bisa mengajar namun anak-anak tidak hadir di depan kita? Itu kan menjadi metode atau sesuai dengan kodrat zaman, karena zaman yang sedang dialami pada saat itu kita tidak bisa berkontak langsung dengan anak-anak. Nah, jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu tidak mau berkembang atau tidak mau belajar atau hanya menggunakan metode-metode yang dulu Bapak Ibu pahami pada saat perkuliahan, mungkin ke depan nilai-nilai guru atau peran Bapak Ibu itu akan dianggap rendah oleh peserta didik. Karena kenapa? Contohnya saja mungkin ketika pembelajaran olahraga zaman saya, pada saat zaman saya itu kita tidak tahu bahwa olahraga seperti kasti itu bentuk olahraga, karena kan tidak ada wujudnya. Tongkat kasti itu seperti apa, terus bola kasti itu seperti apa. Kita tidak tahu kalau guru olahraga tidak menjelaskannya atau memaparkannya. Tapi di era sekarang Bapak Ibu sudah ada televisi, sudah ada gadget, sudah ada internet, jadi anak-anak bisa lebih tahu dari kita gitu. Jadi kalau anak-anak sudah bisa lebih tahu dari kita, berarti kita harus mengikuti perkembangan zaman dengan mengikuti zaman yang sekarang. Istilahnya kalau anak-anak tahu ada olahraga handball, berarti kan kita sebagai guru tahu ya, harus tahu itu. Jadi kita tidak ada di suatu waktu tidak bisa menjawab pertanyaan anak-anak. Nah, lanjut ke topik selanjutnya Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Jadi sebelum kegiatan ini atau saya menengok ke belakang, ternyata keyakinan kelas yang Bapak Ibu buat di kelas itu karena dampak dari tren yang ada di istilahnya di TikTok, di Canva. Nah, ternyata Bapak Ibu, keyakinan kelas itu adalah salah satu program yang digaungkan oleh program guru penggerak. Jadi saya kemarin setiap ke kelas dari kelas 1 sampai kelas 6, ternyata Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas yang mungkin Bapak Ibu bisa melihat dari tren saat ini, karena mungkin Bapak Ibu menggunakan TikToknya FYP-nya tentang guru. Jadi Bapak Ibu disitulah kelebihan dari yang seperti saya waktu kegiatan pendampingan individu kedua, bahwa hal-hal yang dilakukan oleh guru penggerak itu walaupun kecil namun dampaknya bisa terasa oleh semuanya. Contohnya sekarang di TikTok, di Instagram banyak sekali guru-guru yang menjadi konten kreator menyebarkan pemahamannya melalui media sosialnya. Jadi keyakinan kelas yang Bapak Ibu buat itu ternyata hasil dari program guru penggerak, dan alhamdulillah Bapak Ibu sudah sedikit istilahnya sudah membuat di tiap kelas, namun mungkin masih ada sedikit atau kekeliruan bahwa keyakinan kelas itu Bapak Ibu jadi bentuknya itu lebih abstrak dari aturan. Kalau aturan kan istilahnya mah tidak boleh menggunakan seragam merah putih pada saat olahraga misalkan, terus berupa pernyataan universal itu menyeluruh gitu ya, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Maksudnya jadi kalau dulu misalkan ada pengendara motor wajib atau tidak boleh tidak menggunakan helm di jalanan, itu bentuknya kalimat negatif ternyata Bapak Ibu. Jadi kalimat positif yang dibuat oleh keyakinan kelas itu harus berbentuk kalimat positif. Contohnya kalau dalam tadi skenario pengendara motor berarti agar selamat misalkan lebih baik menggunakan helm gitu kan. Itu bentuk-bentuk kalimat positif. Terus sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi keyakinan kelas
yang kita buat jangan sampai ketiplok gitu ya, meniru dari apa yang sudah dibuat di media sosial. Misalkan kalau di media sosial kan mungkin itu guru yang mengajar di Kinderville mungkin ya, karena kan sarana dan prasarananya lengkap atau seperti apa. Tapi keyakinan kelas yang kita buat harus sesuai dengan sarana dan prasarana serta sesuai dengan anak-anak. Terus semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu bukan guru yang membuat, tapi keyakinan yang disepakati oleh semua warga yang ada di sekolah. Jadi istilahnya anak-anak itu disuruh mengetahui bahwa keyakinan-keyakinan kelas yang mereka buat, kalau mereka melanggar berarti mereka melanggar keyakinan yang sudah mereka buat. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan salah atau miskonsepsi ya, kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh guru. Jadi istilahnya kalau Bapak Ibu ke depan mau membuat keyakinan kelas, harus semua warga sekolah, bila perlu orang tua siswa juga bisa dilibatkan seperti itu. Ini ada beberapa contoh keyakinan dari peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempat ini, istilahnya mah nilai kebajikannya masuk ke tanggung jawab gitu kan. Jadi Bapak Ibu bisa menulis tanggung jawab, di bawahnya dikasih deskripsi. Contohnya dengan menghormati orang lain, berarti menghormati orang lain ini ada salah satu contohnya, dilarang mengganggu orang lain. Seperti pada saat di kelas kalau di Butanya itu termasuk kepada menghormati nilai-nilai kebajikan dalam menghormati orang lain. Terus ini yang biasa ada di kesepakatan atau keyakinan kelas, itu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Itu masuk ke dalam menghormati orang lain serta berkomitmen. Terus dilarang melakukan kekerasan, itu masuk ke nilai kebajikan, keselamatan, dan menghormati orang lain. Terus kalau ini mungkin salah satu contohnya saya ambil itu di SMK, dilarang menggunakan narkoba. Kalau di SD mungkin tidak ada, tapi Bapak Ibu bisa menggantinya, misalkan bukan dilarang karena ini kata-kata negatif. Misalkan makan makanan yang bergizi atau minum minuman yang bergizi, itu masuk ke dalam kesehatan. Terus bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, menggunakan masker. Ini mungkin pada saat COVID-19, jangan berlari di kelas atau koridor, masuk ke dalam nilai-nilai kebajikan, keselamatan, dan keamanan. Nah, Bapak Ibu, karena mungkin saya tidak memiliki kelas, terus saya mencoba baru kemarin mungkin membuat kesepakatan. Ini salah satu contohnya kesepakatan yang dibuat oleh kelas 5. Jadi saya menugaskan anak-anak untuk istilahnya apa keyakinan yang bisa kita sepakati secara bersama. Jadi saya membebaskan anak-anak untuk bisa menilai bahwa perbuatan yang mereka tulis itu ternyata berdampaknya jelek bagi mereka sendiri. Contohnya kemarin itu kalau tidak salah jaki kehadiran dan keterlambatan. Datanglah tepat waktu setiap hari. Jika kamu terlambat, laporkan ke guru dengan sopan. Yang kedua, lingkungan yang positif. Aktivitas pembelajaran berada di tempat yang telah disepakati. Contohnya mungkin jika pagi saya memberikan instruksi kepada anak untuk olahraga di sekolah, berarti anak-anak harus datangnya ke sekolah dan tidak berkeliaran di luar sekolah. Kalau misalkan saya menginstruksikan anak-anak untuk olahraga di lapangan sana, berarti anak-anak harus berada di lingkungan lapangan. Soalnya kenapa? Kemarin juga ternyata anak-anak sudah sadar bahwa jika mereka melakukan atau melanggar keyakinan yang mereka buat gitu, ternyata sadar gitu bahwa misalkan kalau saya berarti ke sawah takutnya ada ular ya kayak gitu. Iya benar Pak, kalau misalkan saya kalau saya ke jalanan takutnya ketabrak. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, ternyata anak-anak kita itu sudah sedikitnya memahami bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat itu ternyata
sedikitnya sudah tahu. Terus tentang seragam sekolah, disiplin dalam pembelajaran, kesehatan, kebersihan, kerapian, dan beserta tugas. Tugas ini kalau misalkan kemarin juga anak-anak bertanya, Pak, seingat saya Bapak nggak pernah ngasih tugas, katanya nggak pernah suruh ngisi LKS, katanya di rumah. Kenapa? Jadi kemarin saya tekankan bahwa tugas yang Bapak buat, yang biasa kalian lakukan itu seperti membuat bola, seperti membawa kardus. Oh, ternyata itu tugasnya Pak ya. Jadi tugas kita sebagai guru itu untuk lebih memberikan pengetahuan itu bahwa itu tuh berupa tugas juga. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Materi selanjutnya yang keempat, 5 posisi kontrol guru. Biasanya inilah yang biasa kita lakukan atau yang biasa kita terapkan kepada anak-anak. Ada guru yang biasa memberikan hukuman, terus guru yang membuat mereka merasa bersalah, terus guru ada yang menjadikan kontrolnya itu sebagai teman, terus ada guru yang menjadi pemantau, ada juga guru yang menjadi manajer. Nah, di sini ada sedikit contoh perilaku bagaimana guru memposisikan dirinya sebagai apa. Di sini ada guru sebagai penghukum. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Yang kedua ada guru yang selalu merasa atau anak-anak itu merasa jadi mereka itu merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling
kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap ada kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah di jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, setelah tadi kita semua menyaksikan salah satu dari 5 posisi guru gitu. Jadi kita bisa menilai ya bahwa kita ini sebenarnya sekarang berada di posisi guru sebagai apa. Jadi Bapak Ibu, tadi kan ada contoh video tentang guru penghukum gitu ya. Jadi jika kita menjadi guru yang selalu memberikan hukuman, maka kemungkinan murid itu akan memiliki setidaknya rasa marah. Terus yang paling bahaya, takutnya anak tersebut menjadi memiliki dendam kepada kita. Bisa jadi juga ke depan mungkin setelah lulus, karena mereka masih memiliki dendam atau masih memiliki istilahnya kemarahan terhadap kita, maka ke depan
bisa jadi anak tersebut setelah mereka dewasa atau setelah mereka memiliki pekerjaan, mereka masih terus mengingat kejadian seperti itu, atau bisa jadi mereka melakukan bersedekah di waktu lain waktu gitu. Terus yang kedua ada guru yang selalu membuat murid merasa bersalah gitu. Selain murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan bapak atau ibu gurunya, juga murid merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Terus seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum sebenarnya. Karena kenapa? Karena emosi serta mereka menganggap bahwa mereka telah gagal karena membuat kecewa guru atau bapak ibu guru itu. Terus posisi guru yang menjadi teman, ternyata memang murid mungkin akan merasa senang karena dianggap teman oleh kita atau lebih akrab dengan guru. Tapi bukan hanya itu, nanti ke depan akibat dari posisi teman ini bisa jadi adik itu anak itu atau murid itu tidak menganggap atau lebih tidak menghargai kita karena menganggap itu kita adalah teman mereka. Karena kan anak-anak belum terlalu paham bahwa posisi guru itu di sekolah seperti apa. Terus ada posisi pemantau. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Hanya melihat saja, misalkan anak membuat salah, hanya melihat. Terus anak misalkan melakukan hal-hal yang negatif, kita hanya memantau. Jadi ke depan mungkin murid itu bisa ditinggal seorang diri. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ternyata setelah saya mempelajari modul 1 dan 4 ini gitu, terkait posisi kita sebagai guru, ternyata yang paling tepat yaitu guru memposisikannya sebagai manajer. Jadi fokusnya ini pada murid gitu, bukan untuk membahagiakan guru dan orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawabnya pada murid untuk mencari jalan keluar serta menyelesaikan. Jadi yang sudah saya sampaikan dari awal itu terkait posisi kontrol atau memposisikan kita sebagai guru, ternyata yang paling baik manajer. Kenapa? Karena di situ posisi kita lebih memantau, terus lebih mengarahkan anak bahwa anak itu ternyata membuat salah, terus keyakinan apa yang mereka lakukan. Jadi anak itu sudah sadar sendiri bahwa perbuatan mereka itu ternyata seperti contoh video tadi, ternyata melanggar keyakinan tentang tanggung jawab, tentang ini tidak menghargai orang lain. Nah, di sini juga ada contoh tentang skenario siswa tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi jika kita memposisikan sebagai penghukum, mungkin kita akan memberikan hukuman hormat, misalnya hormat pada bendera selama 1 jam. Ini posisi guru sebagai penghukum. Tapi jika kita posisinya sebagai pembuat merasa bersalah misalnya, berarti guru itu melakukan atau memberitahu bahwa ibu atau bapak kecewa akan perbuatan kamu. Terus jika kita memposisikan sebagai guru itu sebagai teman, mungkin anak itu bisa jadi karena sudah menganggap dia teman, bisa ada pikiran kalau kenapa-napa kan sudah teman kan apa, terus kita selalu mentoleransi perbuatan mereka. Terus jika kita memposisikan diri sebagai pemantau, mungkin salah satu contohnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, setelah upacara kamu punya atribut ke korporasi dan jangan diulangi lagi. Dan terakhir,
posisi manajer ini yang mungkin bisa kita belajar. Jadi jika ada skenario siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, kita bisa berbicara pelan-pelan, atau contohnya apakah kamu tahu kesalahanmu. Jadi kita menekankan bahwa menanyakan bahwa anak itu tuh melanggar aturan apa gitu. Terus bagaimana caranya anak itu bisa memperbaikinya, kita yang bertanya, bukan kita yang memberi pemahaman, bukan, namun kita yang bertanya kira-kira solusi apa yang mungkin, kira-kira apa yang bisa kamu buat agar misalkan kamu pada saat upacara bisa melengkapi atribut. Nah, Bapak Ibu, jadi selain posisi kita sebagai manajer di sekolah, ternyata semua masalah itu bisa diselesaikan melalui restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, ternyata itu metodenya bernama restitusi. Jadi restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, meyakinkan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu pada tahap ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa yang membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang dapat mengubah identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Contohnya, pada saat saya membuat salah satu tugas, saya memanggil anak namanya Sifat ya, kelas 5. Sifat itu skenarionya bahwa Sifat tidak pernah menggunakan sepatu pada saat pembelajaran PJOK. Itu salah satu menurut aturan atau keyakinan kelas yang mereka buat ternyata dilanggar. Jadi seolah-olah skenarionya saya bertanya kepada Sifat, jadi Sifat, kamu pernah nggak nonton sepak bola gitu ya? Pernah nggak kamu nonton sepak bola di TV? Pernah, Pak. Nah, setelah kamu menonton, apakah kamu melihat anak-anak atau pemain sepak bola itu ada yang tidak menggunakan sepatu? Tidak, Pak. Terus kamu punya cita-cita nggak? Punya, Pak. Cita-citanya apa? Ternyata cita-citanya juga menjadi pemain sepak bola. Jadi saya menekankan di kegiatan menstabilkan identitas itu, Sifat memang tidak apa-apa jika kamu belum terbiasa tidak menggunakan sepatu. Mungkin Bapak paham kalau kamu setiap sore bermain bolanya tidak menggunakan sepatu. Jadi mungkin kamu terbiasanya kalau main bola tidak menggunakan sepatu. Tapi Sifat, jika kamu ingin bercita-cita menjadi pemain bola, otomatis kamu harus belajar menggunakan sepatu. Agar apa? Agar nanti ke depan kamu terbiasa, dan selain kamu terbiasa menggunakan sepatu, kamu juga sudah mengikuti kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita telah buat, yaitu tentang tanggung jawab menggunakan pakaian. Terus yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Jadi di proses ini kita menekankan bahwa apa yang anak-anak lakukan itu ternyata melanggar atau melanggar keyakinan kelas atau keyakinan yang sudah mereka buat. Terus yang terakhir tentang menanyakan keyakinan di proses restitusi ini, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Jadi anak-anak itu sadar bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka buat ternyata salah, dan ternyata mereka melanggar keyakinan yang telah dibuat mereka. Salah. Ini ada beberapa contoh pertanyaan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keyakinan kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati misalnya ke anak itu? Terus apa bayangan kita tentang kelas yang dia? Apa kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi Bapak Ibu, itulah mungkin secara singkat ya tentang pemahaman atau tentang
teori kontrol yang sudah saya pelajari. Mungkin karena waktu kita terbatas, jadi beberapa materi yang mungkin harusnya dijelaskan lebih rinci namun terlewat. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu dengan adanya kegiatan atau dengan mengawali kegiatan seperti ini, kita kedepannya jadi terbiasa akan hal-hal kegiatan seperti itu. Terus juga nanti saya akan meminta tolong untuk memberikan umpan balik melalui media sosial sore atau malam nanti saya edit. Jadi Bapak Ibu tinggal memberikan umpan baliknya di WhatsApp. Mungkin cukup sekian dari saya, Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada penjelasan atau pemahaman. Mungkin Bapak Ibu sini banyak juga yang sudah lebih tahu, barangkali ada kesalahan tentang apa yang saya pahami, terus dari kata-kata yang mungkin belum jelas atau kesalahan dari kata saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita tidak berhenti di sini, jadi ke depan akan ada beberapa lagi kegiatan ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga dengan mengikuti kegiatan seperti ini jadi termotivasi untuk mengikuti program guru berperan. Baik, saya akhiri.